warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saudara-saudaraku, hadirin hadirat, Bapak Ibu, Tuan Guru, para kiai, para ulama, Abu, Walid, dan berbagai macam panggilan yang lain, semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersyukurlah kita kepada Allah atas segenap limpahan rahmatnya, nikmatnya maupun amanahnya. Bersalawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi, bersalawatlah kita kepada baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mohonkan kepada Allah selawat yang kita bacakan kiranya disampaikan Allah kepada beliau. Kita berdoa kepada Allah semoga di akhirat kelak kita mendapatkan syafaatnya. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati kita. Allah berikan kita taufik dan hidayahnya. Allah tetapkan kita pada jalannya. Mari kita mulai dengan membacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. Saudara-saudaraku, hadirin hadirat, semuanya seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita berkumpul pada tempat ini dalam rangka ada maulidnya juga, ya. Nah, dalam rangka memperingati Maulid Nabi Muhammad serta hari ulang tahunnya Sirul Muftadin yang ke-9, yang ketiga. Allah saban cik kurang ngeleh pokoknya sahabat tanya nomandum. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Bunuh kada kepegah le ketua Sirul Muftadin bahwa Sirul Muftadin ini salah satu tujuannya adalah untuk membentengi dari aliran sesat, saboh. Yang kedua, dari sesat tanpa aliran. Toh yang le aliran sesat pun sesat tanpa aliran. Nah, sesat tanpa aliran yang le. Nah ulang ide pegah Uma yang aliran sesat punya subuh hana mukunut gitu. Iji musubuh behana. Saudara-saudaraku seiman seaqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, Maulid Nabi. Bahwa di dalam Al-Quran dalam surah Al-Midah ayat 2 Allah mengatakan pada auronyo, kami sempurnakan agamamu untukmu ya Muhammad. Pada uronyo, kami sempurnakan agamamu untukmu ya Muhammad. Maka aliran-aliran yang anti maulid dengan ayat ini dia berkata, Ustaz, Allah sudah mengatakan pada hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu. Bagaimana itu? Ya memang benar, nyan ayat. Pertanyaan kamu adalah, apakah masa Rasulullah Nabi Muhammad pernah membuat acara maulid lainnya? Karena berarti tanpa acara maulid pun agama sudah sempurna. Kiban badon, betul Ibu Hana, betul, betul bangai. Perlu kita perjelas
jelas adalah ketika Allah mengatakan pada uronyo, telah kamu sempurnakan agamamu untukmu. Kata sempurna dalam ayat itu, apakah sempurna apa adanya? Yang kana yang kenyan hanya yang lain. Kalau memang maksud ayat sempurna apa adanya, baca sejarah. Yang kepegat oleh Abu Bakar setelah Rasulullah wafat, yang kepegat oleh Umar setelah Rasulullah wafat, yang kepegat oleh Utsman setelah Rasulullah wafat, yang kepegat oleh Ali bin Abi Thalib setelah Rasulullah wafat, yang kepegat oleh Zaid bin Haris setelah Rasulullah wafat, yang kepegat oleh Siti Aisyah istri Nabi setelah Rasulullah wafat. Apakah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Zaid bin Haris, Aisyah orang yang telah merusak kesempurnaan agama? Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, beranikah mereka mengatakan semua yang saya sebutkan tadi sebagai perusak agama karena telah menyempurnakan apa yang sudah sempurna? Beranikah mereka mengatakan Aisyah istri Nabi perusak? Kalau tidak berani, kenapa? Padahal ayat. Katakan anak berani. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau mereka berani baca Al-Qur'an, an-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim, Nabi itu hendaknya lebih aula di hati orang mukmin ketimbang diri mereka. Wa azwajuhu ummahatuhum, bahkan istri Nabi, rumah Nabi, emak mereka, Allah memuji istri Nabi termasuk Aisyah. Mungkinkah Allah memuji orang yang bakal dijungkir balikkan ke dalam neraka? Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kuat. Kalau bukan artinya seperti itu, kalau tidak berani mengatakan mereka semua ahli neraka, berarti maksud kata sempurna dalam surat Al-Maidah ayat 3 bukanlah sempurna apa adanya, tetapi sempurna sebagai dalil. Hari ini telah kusempurnakan agamamu untukmu. Sempurna sebagai apa? Bukan sempurna apa adanya, tetapi sempurna sebagai dalil. Ini kayak mumpung Nyo kalau po 12 na mumpung nunggu ju. Kalaulah maksud ayat sempurna sebagai dalil, maka dalil yang menentukan ini maulid boleh atau tidak. Kalau lagi maka bukanlah dalil. Saudara-saudaraku seiman saqidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan wazakirhum bi ayyamillah, wazakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Ini dalil maulid. Ustaz, ini hana salah loh ni. Hana lagu mencikon masalah maulid. Allah mengatakan wazakirhum bi ayyamillah, ingatkan mereka kepada hari-hari Allah. Bagaimana Rasulullah menafsirkan kata ayyam? Ubay bin Ka'ab dalam beberapa riwayat, di dalam riwayat Imam Tirmizi juga, di riwayat Imam Baihaqi juga, anak Abdullah, anak Ahmad bin Hanbal, namanya Abdullah, juga mengutip ini, ditulis dalam kitabnya. Maksud kata ayyam di sini, Rasulullah menafsirkan kata ayyam bi ayyamillah. Apa kata Nabi? Ketika Allah mengatakan wazakirhum bi ayyamillah, Nabi mengatakan ingatkan mereka kepada hari-hari dan karunia Allah, kepada nikmat-nikmat
dan karunia Allah. Maka dari sinilah Ibnu Hajar, baik Al-Hitami maupun Asqalani, mereka mengatakan kalau arti ayat ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah, berarti maulid boleh dilaksanakan, boleh dibuat. Kenapa? Karena tujuan maulid ini adalah apa? Ya. Tujuannya memuliakan Nabi. Arti ayam tadi di situ ingatkan mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah, berarti kelahiran Nabi adalah nikmat dan karunia terbesar. Maka orang yang anti maulid masih bertanya, Ustaz, kami mau bertanya ini, kalaulah maulid bagus, tentu sahabat udah bikin, betul tidak? Ya. Tapi kenapa sahabat tidak pernah buat acara maulid yang lagi tanyo pegot di Aceh, dipat tentang di Aceh dah pegot, anak pernah ke pegot oleh sahabat. Yang kondak pegotnya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Kalaulah itu bagus, tentu sahabat pertama kali melakukannya. Nyan itu kumbangai, nyan itu kumana. Akon Salahuddin Al-Ayyubi pegot maulid. Dicok dari ayat tuh, surat Hud ayat 120. Apa kata Allah? Semua rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad. Semua rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, yang dengan ceritanya, yang dengan kisahnya kami teguhkan hatimu. Salahuddin Al-Ayyubi berpikir, kenapa umat saat ini tidak tergantung hatinya, tidak cinta mereka kepada Nabi Muhammad Bakon? Karena mereka hanya mengenal nama Nabi, tapi tidak mengenal sosok Nabi. Allah mengatakan, semua rasul-rasul kami ceritakan kepadamu ya Muhammad, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Pantas umat Cina tidak cinta kepada Rasul, karena mereka tidak mengenal sosok Rasulullah, tidak mengenal sejarah Rasulullah. Maka oleh Salahuddin Al-Ayyubi dikumpulkanlah masyarakat seramai-ramainya, sebanyak-banyaknya, maka dipanggilkanlah. Oh, payah dong. Oke dong. Yang kedua lah pun udah. Nah, apa yang ada di benak Salahuddin Al-Ayyubi? Kenapa umat ini tidak cinta kepada Rasul? Karena mereka mengenal sosok, mereka mengenal nama, tapi tidak mengenal sosok. Maka Salahuddin Al-Ayyubi kumpulkan orang sebanyak-banyaknya. Maka dipanggillah ahli sejarah untuk menceritakan siapa Nabi Muhammad. Dari mana dapat inisiatif? Dari petunjuk Al-Quran surat Hud ayat 120. Kami ceritakan kisah-kisah Rasul kepadamu ya Muhammad, yang dengan kisah itu kami teguhkan hatimu. Bapak Ibu pernah mendengar tokoh kartun namanya Shinchan? Bapak punya anak bandel, kasih CD film Shinchan, coba nih, makin god makin hana, karena mereka mendengar kisah-kisah Shinchan. Inilah tujuan Salahuddin Al-Ayyubi, mereka harus mendengar kisah rasul-rasul, kisah Nabi Muhammad, supaya mereka cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Timbul pertanyaan, kenapa sahabat tidak buat? Di sinolah letak bangai di sino. Mari kita jawab, kenapa sahabat tidak buat? Untuk apa sahabat membuat acara maulid seperti yang dibuat oleh Salahuddin Al-Ayyubi, yang tujuannya untuk menambah cinta kepada Rasulullah, sedangkan sahabat hari-harinya bersama Rasul. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, apa kata orang anti maulid? Ustaz, Cina kalon Pak Menteri Maulid, apalagi di Aceh. Oh,
orang terlalu gembira, betul ya mana? Terlalu gembira. Nyan bangai yang kedua. Pakal lembegah bangai yang kedua. Allah mengatakan wa arsalnaka illa rahmatal lil alamin wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Tidaklah kami utus engkau ya Muhammad kecuali untuk rahmat bagi seluruh alam. Hai, ana lagu mencikot masalah maulid. Nabi Muhammad disebutkan dalam ayat ini sebagai rahmat. Kalau sah Nabi Muhammad sekit Ahmad, mari kita baca ayat yang kedua. Apa ayat yang kedua? Qul bifadlillah wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Katakanlah dengan karunia Allah wa birahmatihi dan rahmatnya. Soalnya rahmat mana? Rasulullah. Ya, berita dari Ibnu Abbas. Katakanlah qul bifadlillah dengan karunia Allah wa birahmatihi dan dengan rahmatnya yaitu Nabi Muhammad fabidzalika falyafrahu, hendaklah dengan demikian mereka bergembira. So yang you bergembira? Siapa yang menyuruh bergembira? Ya katanya ibu-ibu. Tahu you dong. So yang you bergembira? Allah. Nah bapak-bapak tinggal di Pak tinggal ya lo, pokok jina. Bapak-bapak ni mula mengadu balon. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sehat Ustaz? Sehat. Bro ni kiban sehat cik. Meno Ustaz. Lun khawatir anak agam. Anak bapak padum kanang minong mandum. Lun khawatir nah ni agam. Tolonglah doakan ulun supaya mendemai ni agam. InsyaAllah jinuan aku inong lun ka hamil. Nah rupanya lahirlah anak. Alhamdulillah inong sih. Akhirnya 8 tahun kemudian mengadu lagi, Ustaz tolonglah doakan saya supaya lahir anak laki-laki. Loh belum punya anak laki-laki? Belum. Jadi anakmu udah berapa? Baru 11. Berdoalah supaya saya punya anak laki-laki. Ya udahlah saya doakan. Alhamdulillah yang ke-12 anaknya lahir perempuan juga. Ustaz doakanlah yang ke-13 lahir anaknya laki-laki. Begitu ibu bidan berkata, selamat Pak, selamat. Dia masih gundah ini. Selamat Pak, selamat macam mana ini? Anak bapak lahir laki-laki. Alhamdulillah. Dicok Honda, dikuplung aja Honda kuno. Ditinggai nong ni anak ini ditinggai di rumah sakit. Langsung jabat tukang kameng. Assalamualaikum tukang kameng. Waalaikumsalam. Nak kameng agam dua. Nak kameng agam. Punya bapaknya. Akhirnya diceritakanlah, diberilah 2 kambing agam untuk kekah anaknya. Ini adalah wujud senang karena lahir anaknya. An-nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi tetap hendaknya lebih aula. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begini Ustaz, kata orang yang anti maulid. Orang-orang yang maulid itu terlalu mengagung-agungkan Nabi. Sedangkan Nabi sendiri mengatakan jangan kau agungkan aku. Di sini loh masalahnya. Saya bilang masalahnya kan di kamu, bukan di hadis, tetapi di kamunya. Apa rupanya? Hadis dengan otakmu putus. Putusnya di mana? Hadisnya panjang, kau baca pendek. Contoh si Ahmad urang dia panjang terpegang. Oh jabat si Ahmad panjang. Cocok mana? Cocok yang panjang dan gak panjang. Yang panjang dan gak panjang. La tatruni nyan kon panjang nyan panjang. Jangan kau agungkan aku, memang betul. Tapi ujung
Kata Nabi, jangan kau agungkan aku sebagaimana orang-orang Nasrani mengagungkan Isa putra Maryam. Nasrani mengagungkan Isa sebagai itu, kita mengagungkan Muhammad sebagai Nah, ini masalahnya. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 30, "Wa may yu'azzim hurumatillah." Siapa mengagungkan yang terhormat di sisi Allah, siapa mengagungkan yang terhormat di sisi Allah, kata Allah, lebih baik baginya di sisi Tuhan. Ada orang mengatakan tidak boleh mengagungkan, kita tidak ikut orang itu. Allah mengatakan siapa mengagungkan yang terhormat di sisi Allah, lebih baik baginya di sisi Tuhannya. Orang-orang yang anti maulid masih mengatakan, Ustaz, tidakkah bikin maulid dananya mubazir? Mubazir mana? Hah? Mubazir. Don Tanyong, pelantikan bupati dengan beracara maulid, toh rayunya. Hah? Pelantikan gubernur dengan dana maulid, toh rayunya dananya. Jokowi manantu kemarin di Medan, ya, mana besar dananya. Nah, apa bedanya saya dengan Jokowi? Apa bedanya? Apa bedanya? Toh raya Jokowi dengan Lun. Hah? Mari kita sambut orang besar. 2 mobil parkir. Yang pertama keluar Jokowi, yang kedua keluar saya. Toh raya sore Lun apa Jokowi? Hah? Raya Jokowi. Kon raya badan masalah ini. Punya masalah raya lain. Toh raya Jokowi. Sama Jokowi sama saya, sama-sama mukmin. Sama-sama mukmin. Tapi begitu pelantikan Jokowi, menghabiskan dana persiapan ini itu, panitia Sirul Muqtadin Biren lebih panitia pelantikan Jokowi. Tetapi apa kata Allah? An-nabiyyu aula bil mu'minin min anfusihim. Nabi itu hendaknya lebih manyang, lebih aula di hati orang mukmin. Siapapun dia, Jokowi, gubernur, bupati, siapapun Anda, Nabi hendaknya lebih aula. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan macam-macam menyerang Sirul Muqtadin dimanapun jamaahnya mengatakan, Sirul Muqtadin, kalian telah melakukan maulid itu bid'ah, syirik dan sebagainya. Jangan, mari kita berdialog dulu untuk menentukan benarkah maulid ini boleh atau tidak. Jangan kucing-kucingan. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lon itu bahasa London. Lon yang ingatnya kon ayat, kon hadis, yang ingat lon pupoh kan. Kemudian Sirul Muqtadin tadi ada program baca sama dia, diniatkan pahalanya untuk orang yang sudah meninggal. Ada kelompok-kelompok di luar sana, entah apa kelompoknya, mengatakan nyan sama dia hanya hanjut sebab orang kamati kaputuh hubungan dengan yang udah anjing sama dia ahli. Nah, nyan payah pegabangan yang gede pula. Hah?
Anjir sama dia untuk orang yang mati karena sudah putus. Kata Nabi, kalau kamu melewati kuburan orang Islam, ucapkan salam. Ucapkan salam. Assalamualaikum. Putuh buhananya. Jawaban yang mati putuh kepada yang hidup, sehingga yang udip hana gedengau pu jawaban. Yang udip menyambung kepada yang mati. Disinilah Nabi mengatakan, apabila mati anak Adam putus amalnya kecuali 3. Apabila mati Abi Maulana putus amal kecuali amal yang mati yang putus. Tetangga yang mati hana putus. Nyateng punya. Nah, jiran lun hana putus ngalun. Wajib beliau ini memandikan saya, mengkafankan saya karena dia tidak putus, menyolatkan saya, menguburkan saya, dia tidak putus, tetapi saya sudah putus kepadanya. Apabila mati anak Adam putus amal yang mati kecuali 3. Yang pertama sedekah jariyah. Jariyahnya arti boleh arti sedekah yang mengalir, sedekah yang hilir. Lagi tak sedekah cendol menyedikit dego nyentuh bakal hilir kan nyariannya. Menyata sedekah bohrom-rom nyan boleh. Nah, sekian lah ber. Sama bangai kan. Jadi sedekah jariyahnya wakaf. Nah, masjid kalau selesai, bapak ibu nah harta, ibu wakafkan, bapak wakafkan. Itu yang dimaksud mengalir. Setiap orang tamong lah masjid, semayang, berzikir, baca Quran, bapak ibu walaupun sudah meninggal mengalir. Itu maksudnya sedekah yang mengalir. Yang kedua, nah bapak ibu nah lebih peng bangun bar, diskotik, ya kan? Bapak ibu meninggal. Nah, setiap orang tamang lambar mengalir. Laginya masuk di. Kemudian baru kita tanya, toh yang jamaah masjid ku jamaah bar. Hai, itu dah lo. Ku kain menjak kanan. Hah? Lo nak berdebu pengen rame, toh rame. Nah, yang kedua ilmu yang bukan bermanfaat, ilmu yang dimanfaatkan. Misalnya nanu muda nanji sudin kacarong baca Quran menyuka umahnya pasti anak carong umahnya anak carong. Hanjir kau baca Quran, hanjir baca Quran kenoleh. Di malam nong pubut kata, lebulil nong pubut kacarong baca Quran. Semua tajwid sudah lengkap, irama juga sudah pandai. Bang katanya, bagaimana kita belajar lagi? Umahan ale ilmelun kabe, tunjuk keron. Hana ilmu lain, ona sabah tu. Lon carong tak mendadu, punya mendadu lon carong. Uroje menyalur mendadu hantam pernah talu loh. Nyan lonjok ke kita. 8 malam belajar mendadu. Alim lah si Udin bunuh 2 masalah. Pertama alim Quran, yang kedua alim mendadu. Meninggal lon. Malam Ramadan tadaruslah Sudin bunuh mengamalkan ilmu saya. Maka kapanpun dia membaca Quran, mengalirlah pahalanya ke saya. Malam 20 sebulan Ramadan, khataman Quran. Malam 10, anali baca Quran karena kehatam. Malam Ulo Raya, barulah main dadu Sudin Bono mengalir sit ulun yang dimaksud ilmu yang dimanfaatkan. Saudara-saudaraku, hana mencitat dalam hadisnya bahwa yang udip putus dengan yang mati tidak ada. Kemudian kita juga punya bukti bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
datang ke kuburan. Yang ceratnya guna adalah seorang yang tukang sapu masjid. Berhari-hari, berkali-kali Nabi datang ke masjid. Hana gekalan Nabi, udah yang tukang sampuh masjidnya bunuh. Kemudian ditanyakanlah kepada sahabat, kemana Sukolan? Kata sahabat, nyan ka meninggal, kakak mau kuburkan. Nabi bengeh. Apa kata Nabi? Kalian mentang-mentang yang meninggal orang susah, hana kalian kabarkan baklun. Punya gubernur yang mati, sibuk kalian menanah umpama ini. Dulu nih, tunjukkan kuburnya kepadaku. Tunjukkan kuburnya kepadaku. Cina pikir, mungkinlah ketika Nabi mengatakan tunjukkan kuburnya kepadaku, lalu sahabat dong di pintu masjid, oh kuburan agamnya, ide Nabi ide, hanya nasi pangkut, tamu tenan, hanya kejerat. Mungkinlah. Kurang ajar kan? Datang sahabat bersama Nabi ke kuburnya, ditunjukkan inilah kuburnya ya Rasul. Kemudian Rasulullah berdoa untuk orang itu. Selesai berdoa, kata Nabi, bunuh. Tadi kuburnya gelap, Allah menerangkan kuburnya karena doaku untuknya, karena bukan amalnya masa hidupnya. Ini merupakan bukti sungguhnya apa yang kepekat di dalam pengajian Sirul Muqtadin, nak kirim doa sama dia dan sebagainya, sangat cocok dengan fakta dan bukti sejarah. Timbul yang kedua, apakah sampai bacaan Fatihah kita kepada almarhum? Sampai puan aleh bacaan Fatihah hanya kepada almarhum. Bisa dibuktikan, dibancarai. Dibancarai. Payah nak yang mati leh kan? Tak baca sama dia. Punya anak dulu dah. Sampai mana? Sampai bagaimana kronologis sampai bacaan tersebut. Saudara-saudaraku, laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Baik yang kau bikin baik bagimu, menang mentong tak pegah. Baik yang kau buat baik bagimu. Tak baca Fatihah baik buana. Kata Allah baik bagimu. Bah hana truk hana tadi. Yang penting kan kau. Kata baik bagimu. Tapi kata orang sana lanjut. Dengan mentong tak bertentangan. Yang kedua, menanda baca maju dalil surat Fatir ayat 10. Kata Allah, ilaihi yas'adu kalimut thayyib wal amal saleh yarfa'uhu. Dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik, amal soleh diangkat. Dikembalikan kepada Allah kalimat yang baik, amal soleh diangkat. Fatihahnya God wana. Baik atau tidak? Dikembalikan kepada Allah, amal soleh diangkat Fatihah yang lun baca bunuh. Ustaz, cara mengangkatnya gimana? Nalik je. Allah punya nama Ar-Rafi', artinya maha mengangkat. Allah angkat Fatihah yang lun baca bunuh. Terus Allah punya nama Al-Mujib, maha menerima. Allah terima Fatihah yang lun baca bunuh. Setelah sampai kepada Allah dengan bahasa ini supaya gampang. Untuk apa Allah Fatihah yang lun baca bunuh? Yang keperle tauhid Sirul Muqtadin sampai pada istighna dan iftiqar supaya tidak salah nanti memahami lanjutannya. Yang kadang-kadang Sirul Muqtadin jabut, lun jamaah Sirul Muqtadin lun kalekun lun jak. Padung kau le jak. Buat kau. Saudara-saudaraku, setelah sampai bagaimana? Allah punya nama Al-Mu'id. Allah maha mengembalikan. Allah kembalikanlah pahala Fatihah untuk ulun
karena ulun yang membaca Fatihah. Maka kembalilah pahala Fatihah. Anggap sajalah ini pahalanya. Ubudnya lah kau pegahnya. Anggap sajalah ini pahala Fatihah. Sedang kembali. Begitu mau sampai ke saya, ya, kepeleset ke kubur almarhum. Kepeleset ke kubur almarhum. Dalil kepelesetnya ini mana? Nabi mengatakan innama a'malu binniyat. Hanya saja segala amal itu wajib dengan niat. Wa innama, hanya saja likulli mri'in, bagi tiap-tiap seseorang manawa, apa yang sudah diniatkannya. Kalau niatnya kepada si almarhum, kembali kepada almarhum. Inilah makna hadis yang ditarjihkan Imam Baihaqi. Al-Fatihatu lima quri'at lahu. Fatihah dapat dibaca kepada sesuatu yang diniatkan. Makanya ada ila hadratin Nabi, ila ruhi Fulan bin Pulin. Jadi singoh menyena guru-guru Sirul Mubtadin membacakan sama dia terlebih dahulu mengatakan ila hadratin Nabi, bena pegah nyan bid'ah, tidak ada dalil dan sebagainya. Saudara-saudaraku, jadi pahalanya hawaji ya kepada almarhum. Jadi menyatanya baca sabaniyah bak nujuhuronya pahalanya kesal ya ke almarhum. Jadi kamu mampu yang kamu temui ya kenuri lah. Untuk yang kenuri mana? Selesai. Ayo Ustaz, cuman kanuri mentang, hana yang lain punya pahala sedekah, bukan pahala Fatihah. Satu huruf pahalanya 10 disebutkan dalam hadis. Lihat dalam Riyadhus Shalihin. Pahala ke almarhum Bandung. Tanya yang baca, medeme pahala sedekah. Logika aja meno Bapak Ibu. Lun panlun nambah mamplam 10 boh. Ban 10 nya belum jauh ke drone. Lun pun medeme. Drone medeme, boh mamplam 10 habis. Lun medeme pahala sedekah boh mamplam. Baca Fatihah, pahala Fatihah untuk siapa? Untuk almarhum. Kita dapat apa? Dapat pahala sedekah plus kenduri. Tuang teman. Peyo nahan. Peyo. Nah, mentang tinggal dengan poh Badung. Bolong poh dua belah. Tiba burono sampai maghrib. Kayak buronya kan sampai maghrib. Buronya tanya untuk siapa tahu aja. Saudara-saudaraku seiman seakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang paling pokok dalam Sirul Mubtadin? Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mananya itu akidahnya sifat 20. Kalau yang lain tauhidnya dibagi rububiyah, uluhiyah. Apa itu? Yakin Allah menjadikan alam? Yakin? Udah rububiyah. Selesai. Merenung tauhid 2 menit. Mana tuh? Yang kedua, uluhiyah. Menunggalkan Allah dalam ibadah. Udah selesai. Pak menurut Pak Ben, nyan Pak tengkukolan. Kuno merenung tauhid. Tauhid gimana? Tauhid rububiyah uluhiyah. Kata mat, aduntun, adena tuntun 2 menit, selesai. Nyanlah tauhid kok. Nyan tauhid sesat. Loh, di mana sesatnya? Oh, kalau kita ceritakan sesatnya nanti ibu minta pulang. Lalu tauhidnya Sirul Mubtadin bagaimana? Sifat 20. Apa hebatnya sifat 20? Sifat 20 itu menjawab tuntas. Allah mengatakan kul ya ayyuhal kafirun, katakanlah hai orang kafir, aku tak sembah apa yang kau sembah, kau pun tak menyembah apa yang ku sembah. Allah bilang katakan, kita disuruh berdakwah kepada orang kafir tentang masalah Islam, tentang masalah agama ini. Maka kalaulah sempat orang kafir bertanya tentang Tuhan,
Nah, inilah tauhidnya Sirul Muhtadin. Datang orang kafir, Tengku, Rona patingai, hai di direng. Buat pada hari pesantren je, padung tun, 25 tun. Oke. Apa tujuan Tengku datang kemari? Mau ngajak kamu masuk Islam, menyembah Allah dan sebagainya. Lalu si kafir bertanya, apakah Allah itu ada? Apa jawaban ibu? Bahasa Arabnya wujud. Nah, orang-orang yang anti Sirul Muhtadin dari aliran sesat, bukan sesat tanpa aliran nih, ini aliran sesat, mengatakan belajar sifat 20 itu salah, berdosa, tidak boleh dan sebagainya. Nah, kita disuruh berdakwah kepada kafir. Orang kafir bertanya, hei umat Islam, apakah Allah itu ada? Apa jawaban kita? Allah ada. Bahasa Arabnya apa? Wujud. Kemudian orang kafir bertanya lagi, kalau Allah itu ada, adanya sejak kapan? Nah, kita punya jawaban, Allah itu kidam. Kalaulah Allah itu kidam, nah sampai kapan? Kita punya jawaban bako. Allah itu seperti apa? Kita punya jawaban mukhalafatuhu lil hawadis. Allah berada di mana? Qiyamuhu ta'ala binafsi. Jumlah Allah ada berapa? Wahdaniyah, bisa Allah apa? Qudrah, kemauan Allah apa? Iradah dan sebagainya. Inilah jawaban tuntas yang disiapkan oleh Asy'ari untuk kita. Bayangkan, kalaulah tauhid ini tidak ada tauhid Asy'ari, yang adanya tauhid Wahabi, datang orang kafir bertanya, kalian, saya mau bertanya, Allah itu ada apa enggak? Apa jawaban mereka? Loh, itu tauhid Asy'ari, jangan pakai. Mereka bilang nggak boleh sifat 20. Keberadaan Allah sejak kapan? Tidak, jangan. Itu punya kami. Sampai kapan? Bakok, jangan. Tapi betul, kalau betul, kenapa enggak kau bilang belajarlah sifat 20? Karena sifat 20 itu adalah yang sebenar-benarnya. Saudara-saudaraku seiman sakidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, ingat dalam sebuah itu, padum. Mentang. Jadi Ahlus Sunnah ini kuat. Cuman kadang-kadang tidak semua Ahlus Sunnah itu menguasai bantahan-bantahan. Makanya orang-orang yang anti Ahlus Sunnah wal Jamaah mengangkat ini, mengajak Bapak Ibu bercerita. Kemudian dimasukinya logika Bapak Ibu. Setelah dimasukinya, barulah nanti mulailah Bapak Ibu terikut. Buroje aktif di Sirul Muhtadin, Jino kakurang aktif. Bertanya oleh tetangga sebelah, kenapa ibu nggak berangkat? Mumang ule alasannya. Mudah-mudahan gabung mumang maju oleh Allah ule. Kemudian rupanya setelah 2 bulan 3 bulan pindah pengajian tempat lain. Ini aliran sesat. Ada lagi aliran yang ada lagi sesat tapi tanpa aliran. Ditinggal di Aceh. Semayang rajin, semayang cukup luar biasa rajin. Meruno anak, yang kemuruno ada TK uruji, TK Al-Quran uruji meruno. Jino anak meruno deh, yang kenyang semayang mentang sibuk dengan Allah. Saudara-saudaraku, coba baca surat Al-Kabut ayat terakhir. Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami tunjuki jalan kami, kata Allah. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami. Kenapa Allah mengatakan kamu dalam Al-Quran? Padahal Allah cuma satu. Ketika Allah mengatakan kami, itu biasanya melibatkan oknum lain. Kami turunkan hujan, melibatkan oknum lain. Kami turunkan Quran, kami pelihara, melibatkan tangan hamba-hamba yang soleh. Allah katakan, wallazina jahadu fina
orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kamu, bukan padaku, pada kamu. Tapi kalau Allah menyebutkan kebesaran, Allah katakan aku, anallah, fa'budni, kata Allah. Di sini Allah katakan kamu. Maka jenah anak muda, apakah Nani Sudin undang, Nanun Zahidudin. Assalamualaikum bang, waalaikumsalam. Ada apa Din? Ini bang, aku pingin kan dekat dengan Allah. Oh, kau pingin dekat dengan Allah? Pingin bang. Kalau pingin, kau datangi rumahnya. Ajak ke rumah, baru mau jin bang. Yang lah pah bahasa Aceh lah anak, yang penting ibu mampu dah lah. Ajak ke rumah jin. Pak rumah jin, ya rumah mana Allah ya masjid, masa kafe. Berangkatlah ke rumah Allah, berangkatlah ke masjid. Sampai ke masjid berzikir sebanyak ribuan kali. Kemudian datang saya ke masjid, dia bertanya, bang, ada apa? Apakah aku dah dekat dengan Allah? Ya mana aku tahu. Tapi aku dah datang rumahnya. Ya iya, apakah aku dekat? Ya nggak tahu aku. Jadi kenapa bang nyuruh aku? Padahal abang nggak tahu katanya. Ya suka-suka akulah. Beginilah bang, betul ini. Apakah aku dah dekat dengan Allah? Al-Quran mengatakan wallazina jahadu fina, orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami. Maksudnya bagaimana bang? Ya kau wajib melibatkan orang yang dikamikan Allah. Orang yang dikamikan Allah jangan kau singkirkan. Siapa itu yang dikamikan Allah bang? Yang pertama Rasulullah. Kau tak sampai kepada Allah kalau menolak Rasul. Yang kedua sahabat, kau tak sampai kepada Allah dan Rasulnya tanpa sahabat. Yang ketiga tabi'in, kau tak sampai kepada Allah, Rasul dan tabi'in tanpa tabi'in. Kemudian siapa lagi? Ulama mutaqaddimin, kau tak sampai kepada Allah, Rasul, sahabat, tabi'in tanpa ulama mutaqaddimin. Yang siapa lagi? Ulama mutaakhirin, kau tak sampai kepada Allah, Rasulnya, sahabat semuanya tanpa ulama mutaakhirin. Jinolun tanyong kata Haiden, jid kau baca Quran. Hanjut bang, namanya hanjut. Kajak bak guru yang jid mubetkah baca Quran. Nyan adalah orang yang dikamikan Allah, yang dekat dengan engkau. Maka ini Sirul Muqtadir, tolong jamaahnya harus rajin-rajin ngaji. Karena bapak ibu tak sampai kepada Allah kalau menolak orang yang dikamikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru Sirul Muqtadir, ulama-ulama Aceh dan ulama-ulama yang lainnya Ahlussunnah wal Jamaah adalah orang yang dikamikan Allah. Saudara-saudaraku seiman safidah yang dirahmati Allah. Yang kedua, ada kata di dalam ayat itu wallazina, orang-orang. Orang-orang itu apa? Ya orang-orang ya banyak, bukan satu orang. Maksudnya bagaimana? Bapak ibu usahakan banyak. Bapak udah masuk, ajak istri supaya banyak. Anak istri suami udah masuk, ngajak anak supaya banyak. Ada orang yang sukanya dia sendiri, ibaratnya menyalon mendong nyan pakon jadi saingan. Nah, kena yang model lainnya alim bagaimanapun tidak akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keempat, nak acara zikir loh, nak acara zikir. Berarti nak acara zikir, haji tapi yang ini. Coba nih. Jadi kita sambung ngecut dia bu ya, kita mau ngecut ya, misalnya tuh buat dia enggak. Wallazina jahadu, walazinya sudah, finanya sudah, jahadunya lagi. Orang-orang yang bersungguh-sungguh pada kami. Jadi ada tiga tadi. Pertama menyukai orang lain, satu ketaatan. Yang kedua berguru, yang ketiga sungguh-sungguh. Ustaz, sungguh-sungguhnya gimana ya? Sungguh-sungguhnya na 7. Mak, lekan ya, yang hana krit. Sungguh-sungguhnya na 7. Yang pertama iman, sungguh-sungguh hana iman, hana. Yang kedua taubat, sungguh-sungguh hana taubat, hana cit. Yang kedua sungguh-sungguhnya iman, taubat, amal. Yang keempat takwa. Takwanya super 4 jin na 17, mana ana salah lun. Super 4-nya na 17. Bena pekah mentong lun takwa. Tapi ana super 4 jin. Taban lagi Honda. Bang pinjam Honda bang. Cok ina naju. Takalon ban ya hana, sedang ya hana. Ngenku besar bro.
Nun takwa, spare part takwanya nah 17. Coba lihat nanti dalam Al-Baqarah ayat 177. Anda belum pernah di sini. Iman, tobat, takwa, amal. Amal, takwa. Nah, terus setelah takwa, Furqan. Karena kalau kita lihat susunan ayatnya, ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Furqan. Apa itu? Sebuah insting yang bisa membedakan mana benar, mana salah. Jadi Furqan. Yang keenam, Islam. Apa itu Islam? Menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh syukur. Nah, kalau kau bersungguh-sungguh, lanahdiyannahum subulana. Kami tunjuki mereka jalan kami. Nah, petunjuk Allah itu ada 5. 7 tambah 5 sama dengan 12. Apa itu yang pertama? Yang pertama hidayah. Jadi kalau diurut, hidayah itu nomor 8. Bukan asal berubah kamu temui hidayah. Alhamdulillah Ustaz, anu agam lun yang Tuhan kamu temui hidayah, Bahkan nupukah kamu temui hidayah. Ai kamu berubah lun kalon. Bulan puasanya nas berenggau berubah-ubah. Hidayah Tuhan. Dah hidayah. Kemudian dihapuskan kesalahan. Kemudian diampunkan dosa. Kemudian dirahmati. Kemudian diridhoi. 7 tambah 5 sama dengan 12. Nah, untuk memudahkan paham, saya bikin dalam bentuk doa. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mohon kepadamu ya Allah. Yang ke-12 menepun ridho. Ya Allah, ya Tuhanku, ridhoilah aku ya Allah. Ridhoilah aku. Kata Allah, gimana kau mau kuridhoi? Ku rahmati aja kau belum. Kalau begitu ya Allah, rahmatilah aku. Dosamu belum kuampunkan. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau gitu ampunkan dosamu. Salahmu belum kuhapus. Makanya kau tengok kanan kiri, kalau nggak ada orang, habis kau colong semua punya orang itu kan. Ya Allah, ya Tuhanku, kenapa nggak kau hapus salahku? Kalau begitu aku mohon kepadamu ya Allah, hapuskan salahku ya Allah. Jangan macam-macam kau belum dapat hidayah. Habis. Kalau begitu berikan aku hidayah ya Allah. Syukurmu mana? Ya Allah, Tuhanku, jadikan aku hamba yang bersyukur. Kapan kau menyerahkan diri? Pernah kau menyerahkan diri? Ada ya Allah. Kapan? Kurangnya malam terawih kontrol dengan Mbak Musalla. Alah, nggak usah banyak cincong. Memang terawih, terawih mana? Kalaulah bacaannya panjang, semayang terawih 20 leh. Imamnya Bismillahirrahmanirrahim. Gimana kirun? Ditambah lagi Bilal, ya kan? Nah, fadlan minallahi wa ni'mah. Gimana? Napalaan. Wa maghfiratan gimana? Nyan Bandung urang agam bengeh yang ikut. Urang inong lebih dong. So yang yu nyan. Bapak je maknyi kedon. Kakak itu juga dah. Den, kemain aja, main juga. Main aja. Oke bang. Fadlan minallahi wa ni'mah wa maghfiratan wa rahmah. Nyan barupa. Nyan model. Apakah model menyerahkan diri? Ya Allah, ya Tuhanku, kalau begitu ya Allah, jadikanlah aku hamba yang berserah diri. Kata Allah, kau punya otak enggak? Punya ya Allah. Apa kau punya Furqan? Otakmu bisa membedakan mana benar, mana salah? Ya Allah, ya Tuhanku, tanamkanlah di benakku agar mampu membedakan mana benar, mana salah. Takwamu mana? Ya Allah, ya Tuhanku, kalau begitu takwakanlah aku ya Allah. Amalmu tak jelas. Ya Allah, kalau gitu jadikan aku hamba yang beramal. Tobatmu mana? Ya Allah, jadikan aku hamba yang bertobat. Imanmu habis.
Kalau gitu pulang kampung lah, ya Allah pulang lah kau gitu. Jangan kita bermain-main diri toh, sedangkan sebab awal belum. Inilah sirul muqtadin Ahlussunnah wal Jamaah, meruno taharah ile. Nya taharah gelomlah langsung belajar tasawuf tentang doa Rabi'ah Adawiyah. Ya Allah, ya Tuhanku, kalau ibadah yang kukerjakan ini mengharapkan surgamu, masukkan aku ke nerakamu, kata Rabi'ah. Kalau ibadah ini karena takut nerakamu, masukkan aku ke nerakamu. Taharah gelompah dengan doa Rabi'ah Adawiyah. Lun takut langsung ijabah. Ya Allah, ya Tuhanku, punya ibadah yang lun puputnya karena mengharap surgamu. Ya Allah, yang pertama dalam neraka kabul bulat. Makanya jangan bermain di atas, belajarlah dari bawah. Jadi kalau ibu nanti masuk ke sirul muqtadin yang diajarkan guru-guru tentang masalah semerah, rah hengkut, rah baje, segala macam. Nah, masalah semerah. Nah, kata pulkah si beda. Nyawa wakahnya. Wah, ja bagus di sirul muqtadin masalah semerah. Nya ke 70 lekor yang nek model. Ya, belajarlah sesuai dengan aturan apa yang dihidangkan guru. Nah, terimalah. Ada yang kurang puas, bertanyalah, semoga ada berkahnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.